Selamat pagi adik-adik semua. Wah, senang ya. Minggu hari ini kita ketemu lagi untuk bersama-sama kita mau beribadah. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, kita mau berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan karena berkat-Mu yang sungguh luar biasa buat setiap kami. Terima kasih Tuhan kalau pada pagi hari ini kami bisa bangun pagi dengan tubuh yang sehat. Tuhan, sebentar lagi kami akan memuji nama Tuhan. Biarlah Engkau yang memberkati supaya kami bisa memuji nama Tuhan dengan sepenuh hati, dengan hati yang penuh sukacita. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita mau angkat satu pujian, Datang ke Hadirat Tuhan. Adik-adik nyanyinya yang semangat ya. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang berkuasa di atas pujian. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Oke. Adik-adik, kita mau sambung lagi dengan satu pujian, Allah itu baik. Yuk kita nyanyi sama-sama ya. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam nama-Nya. Yesusku luar biasa. Sekali lagi ya. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam nama-Nya. Yesusku luar biasa. Oke, wah adik-adik
senang ya punya Allah yang sungguh baik buat kita. Senang ya punya Tuhan Yesus yang sungguh luar biasa. Bahkan kita kalau misalkan perlu apa-apa, kita belum ngomong sama Tuhan, Tuhan sudah tahu apa yang kita butuhkan. Nah, adik-adik, sekarang kita mau masuk ke dalam firman Tuhan. Sebelumnya mari kita persiapkan hati kita mau masuk ke dalam doa. Mari adik-adik kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada pagi hari ini kami masih bisa diberikan kesempatan untuk memuji nama Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah Tuhan yang memberkati, supaya firman yang disampaikan ini bisa kami mengerti, bisa kami tanam dalam hati kami, dan bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, di minggu ini Cici mau bawakan sebuah cerita tentang seorang di dalam Alkitab yang bermimpi. Nah, di sini adik-adik apakah pernah ada yang punya mimpi? Coba pas lagi bobok nih, malam-malam, pagi-pagi bangun, oh kemarin aku mimpi sesuatu. Nah, adik-adik di sini siapa yang pernah bermimpi mimpinya buruk? Mungkin adik-adik pas bangun merasa kaget atau merasa takut. Tapi ada juga mimpi yang baik. Misalkan adik-adik mimpi, oh dibeliin tas baru sama orang tua. Wah, jadinya senang ya pas bangun. Nah, di sini dalam Alkitab juga ada seseorang yang pernah bermimpi. Nah, mau tahu ceritanya? Adik-adik pasti penasaran ya. Oke. Kalau adik-adik penasaran, dengerin ceritanya baik-baik ya, supaya adik-adik tahu nih kelanjutannya, gimana ceritanya tentang seorang pemimpi ini. Adik-adik, jadi ceritanya begini. Di dalam Alkitab ada seorang yang bernama Yakub. Yakub ini adalah seorang bapak yang mempunyai 12 orang anak. Banyak ya anaknya ya. Nah, ada seorang anaknya yang bernama Yusuf. Yakub ini sangat mengasihi Yusuf. Jadi, Bapak Yakub ini memberikan hadiah istimewa kepada Yusuf. Apa tuh hadiahnya? Apakah sepatu roda? Apakah tas baru? Nah, ternyata hadiah yang diberikan oleh Bapak Yakub ini adalah sebuah jubah. Jadi kalau zaman dulu itu orang-orang itu pakaiannya memakai jubah. Nah, seperti yang adik-adik bisa lihat di gambar ya, orang-orang pada memakai jubah. Nah, Bapak Yakub ini memberikan Yusuf sebuah jubah yang warna-warni. Warnanya bagus seperti pelangi ya. Ada semua warna di situ. Jubah itu bagus sekali. Sampai-sampai ketika saudara-saudaranya Yusuf melihat, mereka menjadi iri. Kenapa mereka iri? Karena mereka juga ingin punya jubah yang bagus. Nah, di sini siapa adik-adik yang pernah merasakan iri hati ya? Mungkin adik-adik melihat ada kakaknya atau adiknya dari adik-adik yang diberikan hadiah oleh orang tua. Kemudian adik-adik lihat, aku juga pengen, aku juga mau hadiah yang bagus ya. Nah, kurang lebih seperti itu nih perasaannya kakak-kakaknya Yusuf ya. Kemudian setelah Yusuf diberikan jubah yang bagus itu, pada suatu malam ketika sedang tidur Yusuf bermimpi. Nah, kira-kira Yusuf mimpi apa nih ya? Dalam mimpinya ia melihat ada dirinya, ada Yusuf dan ada saudara-saudaranya. Mereka sedang mengikat berkas-berkas gandum ya. Ketika mereka sedang mengikat berkas-berkas gandum itu, tiba-tiba berkas gandum yang punya Yusuf berdiri tegak. Kemudian ada 11 berkas lainnya yang mengelilingi berkas itu, kemudian sujud menyembah kepadanya. Jadi di sini Yusuf bermimpi nih. Oh, ternyata berkas-berkas saudara-saudaranya tiba-tiba mengelilingi dan menyembah berkasnya punya Yusuf. Dan Yusuf ini juga bercerita kepada saudara-saudaranya. Mungkin seperti ini ya. Kok gitu ya. Tahu nggak kemarin aku mimpi, masa kita lagi ngikat berkas gandum, tiba-tiba berkas aku berdiri, terus semua berkas saudara-saudara yang lain tuh menyembah berkas aku, katanya. Ketika mendengar mimpi Yusuf ini, saudara-saudaranya menjadi semakin sebel gitu ya. Masa sih
kok bisa-bisanya berkas-berkas kita kok menyembah berkasnya Yusuf? Aneh banget, kata kakak-kakaknya bicara begitu. Kemudian mimpinya bukan cuma itu aja nih, ada mimpi yang lainnya lagi. Di malam lainnya Yusuf bermimpi ada matahari, ada bulan, kemudian ada bintang-bintang ya. Dan ia bermimpi bahwa si matahari, si bulan, dan ada 11 bintang yang juga menyembah Yusuf. Nah, Yusuf menceritakan mimpi ini kepada ayahnya dan kepada kakak-kakaknya, kepada saudara-saudaranya. Ketika Yusuf menceritakan mimpi ini, Yakub, ayahnya, langsung bingung. Hah, masa sih? Masa aku, ayahmu, kemudian ibumu, dan saudara-saudaramu semua menyembah kamu? Aneh banget mimpi kamu, kata Yusuf ya. Ketika mendengar itu, wah, saudara-saudaranya Yusuf menjadi semakin sebel gitu ya. Ngapain sih mimpi-mimpi kayak gitu diceritain gitu ya. Mereka menjadi semakin benci kepada Yusuf. Tapi ayahnya, Bapak Yakub, ia berpikir, ia merenung, kira-kira apa ya arti dari mimpinya Yusuf. Nah, adik-adik ada yang tahu nggak mimpi Yusuf ini kira-kira artinya apa? Nah, coba ya, kalau misalkan penasaran, nanti adik-adik boleh intip nih di dalam Alkitab. Apa kira-kira arti mimpinya? Sekarang kita lanjut dulu ya. Nah, ketika Yusuf bermimpi seperti itu, saudara-saudaranya kan semakin dongkol tuh ya, semakin sebel sama Yusuf. Nah, suatu hari ayahnya Yusuf, Bapak Yakub, itu minta tolong sama Yusuf. Katanya, Yusuf, itu saudara-saudara kamu lagi pada di ladang mengembalakan kambing domba. Jadi dulu itu orang-orang pekerjaannya mengembalakan kambing domba ya. Bapak Yakub ini minta tolong sama Yusuf untuk Yusuf ngecek nih ke ladang sana. Kira-kira keadaan kakak-kakaknya bagaimana ya. Kemudian Yusuf dengan pakai jubah barunya itu, nah biasanya kita kalau baru dapat hadiah dipakai terus tuh ya. Punya tas baru setiap hari pakai tas itu. Punya baju baru setiap beres dicuci bajunya langsung dipakai ya, saking senengnya. Yusuf pun juga mungkin begitu ya. Dia saking sayangnya sama jubah barunya, nah dia pakai tuh untuk menengok saudara-saudaranya. Ketika Yusuf sedang berjalan dari jauh, saudara-saudaranya udah lihat nih. Itu ada si tukang mimpi datang katanya ya. Karena saudara-saudaranya ini dalam hati sudah membenci Yusuf, udah gak suka nih sama Yusuf. Begitu Yusuf datang, mereka udah langsung membuat rencana. Katanya ya, gimana kalau kita bunuh aja yuk si Yusuf? Sebel banget nih sama dia. Terus mereka berunding ya. Iya ya, kita bunuh aja yuk, gitu. Kita matiin aja lah si Yusuf. Tapi ada salah satu orang kakaknya Yusuf, namanya Ruben. Kakaknya ini, si Ruben ini, dia bilang sama saudara-saudaranya yang lain, jangan dibunuh, katanya ya. Kakak Ruben ini berusaha untuk menyelamatkan Yusuf. Dia bilang, mendingan udah aja kita buang aja ke dalam sumur. Nanti palingan juga dia mati sendiri di situ, katanya ya. Jadi kita jangan dibunuh. Kakaknya ini sebetulnya ingin membuang Yusuf ke dalam sumur supaya Yusuf tidak dibunuh. Jadi nanti ketika yang lain sudah pergi, ceritanya mau diselamatkan si Yusuf ini ya. Nah, akhirnya mereka setuju tuh. Ya udah kita buang aja ke sumur. Nah, Yusuf dari jauh kan datang tuh jalan. Ketika mereka lihat, Yusuf sudah semakin mendekat, langsung si Yusuf ini ditangkap, terus dibuka jubahnya ya. Ini si jubah menyebalkan nih, katanya, yang bikin iri hati. Kemudian apa yang terjadi? Yusuf akhirnya diangkat bareng-bareng, kemudian dibuang ke dalam sumur. Ketika Yusuf ini sudah berada di dalam sumur, lewatlah seorang pedagang. Pedagang ini dia bawa banyak barang dagangannya, dia mau pergi ke Mesir. Ketika mereka lihat, ada pedagang, dari jauh mereka lihat nih. Kemudian mereka membuat rencana baru. Apa sih Yusuf, mendingan kita jual aja ya, katanya ya. Daripada kita taruh di sumur, buat apa? Kalau dijual kan nanti kita dapat duit, katanya ya. Akhirnya si Yusuf ini diangkat dari dalam sumur, kemudian dijual kepada pedagang itu. Seharga berapa tahu nggak? Seharga 20 keping perak. Nah, setelah si Yusuf ini dijual seharga 20 keping perak, kakak-kakaknya mulai bingung nih ya. Karena si Yusuf ini kan udah dijual tuh, dia udah dibawa ke Mesir. Nah, sekarang gimana caranya ngasih tahu kepada
ayahnya kepada Bapak Yakub. Kan gak mungkin mereka pulang terus bilang, hehe, si Yusufnya tadi kita jual, ini uangnya. Kan gak mungkin begitu ya. Akhirnya mereka membuat rencana lagi. Mereka pikir-pikir gimana ya caranya. Akhirnya mereka memutuskan untuk menyembelih seekor domba. Kemudian si domba itu ketika disembelih kan keluar darahnya. Nah, darahnya ini dilumurkan kepada jubahnya Yusuf yang tadi mereka ambil. Kemudian jubahnya itu mereka bawa pulang dan mereka berikan kepada Bapak Yakub. Ayah, katanya ya, ini kita menemukan jubahnya, ini jubahnya si Yusuf, katanya. Begitu ayahnya lihat, diambil, diperiksa, wah bener itu jubahnya Yusuf. Kira-kira perasaan ayahnya gimana? Aduh, anak aku mati gitu ya. Mungkin dikiranya diterkam beruang, atau mungkin diterkam serigala. Sisa jubahnya doang nih ya, udah penuh dengan darah. Pada saat itu tentunya Bapak Yakub merasa sangat sedih sekali dalam hatinya. Padahal si Yusuf lagi di mana? Lagi di perjalanan untuk menuju ke Mesir karena dijual sama kakak-kakaknya. Nah, adik-adik, ketika sampai di Mesir, Yusuf itu dijual lagi oleh pedagang itu kepada seorang yang bernama Potifar. Nah, di sana Yusuf bekerja untuk mengurus rumah tangganya Potifar. Nah, apa yang terjadi selanjutnya nanti adik-adik boleh dengar lagi khotbah di minggu depan ya. Jadi di minggu ini stop dulu nih sampai di sini. Nah, adik-adik, menurut kalian apakah perbuatan yang dilakukan oleh saudara-saudaranya Yusuf itu baik atau tidak? Tentunya tidak ya. Masa ada saudara menjual saudaranya sendiri ya? Tentunya tidak baik kan? Nah, kira-kira gimana sih awal cerita kok bisa mereka menjual Yusuf? Nah, adik-adik, semua itu justru berasal dari iri hati ya, dari rasa dengki, rasa membenci yang mereka rasakan terhadap Yusuf karena Yusuf tadi diberikan jubah ya. Jadi mereka mulai untuk memupuk perasaan iri hati. Kira-kira perasaan iri hati itu baik atau tidak? Nah, tidak baik ya. Adik-adik pasti tahu iri hati itu tidak baik. Tuhan tidak suka kepada orang yang iri hati ya. Daripada kita merasa iri, daripada kita merasa benci, lebih baik kita sebetulnya berusaha untuk bersyukur. Karena dalam hidup kita itu ada sangat banyak sekali berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Mulai dari kesehatan, mulai dari matahari terbit setiap hari, kemudian setiap hari kita bernafas, ada oksigen, itu semua datangnya dari mana? Dari Tuhan ya. Jadi adik-adik harus berusaha untuk tidak berfokus kepada apa yang adik-adik tidak punya, tapi belajarlah untuk mensyukuri apa yang kita miliki saat ini. Harusnya saudara-saudaranya Yusuf juga bersyukur karena mereka masih punya ayah ibu ya. Bersyukur kan adik-adik masih punya keluarga ya, masih bisa makan hari itu. Nah, dibandingkan dengan berharap punya jubah yang bagus, akan lebih baik kalau kita bersyukur. Nah, kemudian adik-adik, kalau kita melihat kepada Yusuf sendiri, pernah nggak adik-adik merasakan gimana rasanya dibenci oleh orang lain? Gimana rasanya ada orang lain yang nggak suka sama kita? Pastinya sedih ya. Tentunya kita merasa, aduh kenapa sih kok aku mah nggak disukain, kenapa sih kok aku dibenci? Nah, mungkin perasaan itu juga dirasakan oleh Yusuf. Nah, tetapi kalau misalkan nih kalian dibenci sama orang lain atau kalian dijahatin sama orang lain, kira-kira perasaan kalian rasanya ingin membalas nggak? Nah, mungkin secara manusiawi kita ada ya perasaan pengen balas gitu, pengen dendam. Kalau lu benci sama gue juga bisa benci sama lu gitu ya. Nah, tapi di sini yang mau Cici sampaikan adalah ada seorang tokoh lagi yang juga pernah dijahatin, pernah difitnah, pernah dibilang dia mah bohong gitu ya, pernah juga disiksa. Tapi tokoh dalam Alkitab ini tidak membalas. Dia justru mengampuni semua perkataan yang jahat itu. Dia juga mengampuni semua perbuatan yang jahat. Tahu nggak kira-kira tokoh itu siapa? Tokoh itu adalah
Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus di dunia, banyak orang yang jahat sama Tuhan Yesus, banyak orang yang memfitnah dia, mengkhianati dia. Tapi pernah gak Tuhan Yesus membalas? Tidak pernah ya. Bahkan waktu Tuhan Yesus disalib sekalipun, Tuhan Yesus justru mengampuni mereka semua ya. Bahkan Tuhan Yesus juga memohon supaya Allah mengampuni perbuatan mereka. Nah, ini adalah salah satu contoh teladan yang sangat baik ya, yang bisa kita tiru, yang bisa kita contoh, bahwa kalau ada orang yang jahat sama kita, kita justru seharusnya mendoakan mereka, kita mengasihi mereka, bukannya membalas. Memang mungkin pada awalnya akan susah ya, tapi kita harus minta sama Tuhan supaya kita punya hati yang berbelas kasih, punya hati yang mau bersyukur, yang tidak hanya pikirannya itu terus-terusan gitu ya, fokusnya tuh kepada yang jahat aja terus, tapi biar kita juga bisa melihat banyak berkat-berkat Tuhan yang baik. Nah, dari cerita hari ini kita sama-sama diingatkan ya, sama-sama kita belajar untuk bersyukur atas segala hal. Yang kedua, kita mau belajar untuk mengampuni orang-orang yang menyakiti kita. Nah, adik-adik, kita mau lihat ada satu ayat dalam Alkitab, ayat hafalan kita minggu ini ya, yang diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat ke-18 ya. Adik-adik, kita sama-sama buka Alkitab ya. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sekali lagi ya. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, yuk adik-adik, di sini siapa yang mau belajar untuk bersyukur dan belajar juga untuk mengampuni? Kalau adik-adik mau, kita angkat satu pujian sebagai doa kita semua ya. Pujian ini mudah sekali ya. Biar pujian ini bisa selalu adik-adik ingat, adik-adik nyanyikan supaya bisa mengasihi dengan lebih baik ya. Kita katakan mengasihi lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Kita katakan mengampuni lebih sungguh. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Adik-adik, semoga pujian ini selalu bisa kita ingat, kita nyanyikan ya, supaya kita bisa mengasihi musuh-musuh kita, mengasihi semua orang. Kita juga bisa mengampuni orang-orang yang berbuat jahat kepada kita. Karena apa? Karena Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kita dan mengampuni kita. Oke, yuk adik-adik, kita akan masuk dalam doa. Mari kita lipat tangan, kita tutup mata. Kalau adik-adik hari ini mau belajar untuk bersyukur dan mau belajar untuk mengasihi lebih baik, mengampuni lebih banyak, ikutin doa Cici sama-sama ya. Yuk mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar hari ini.
Tuhan, hari ini saya mau belajar untuk bersyukur. Berikanlah saya hati yang selalu mau bersyukur kepada Tuhan. Saya juga mau belajar untuk mengampuni dan mengasihi orang-orang yang berbuat jahat kepada saya. Biarlah Tuhan yang melembutkan hati saya. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Adik-adik, kita sekarang mau masuk ke dalam persembahan. Nah, adik-adik, persembahan ini boleh uangnya adik-adik kumpulkan di dalam amplop, kemudian nanti dibawa pada saat sudah boleh ke gereja lagi, atau boleh juga dititip ke orang tuanya via transfer bank ya. Yuk adik-adik, mari kita angkat satu pujian. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Kita sama-sama angkat pujian ini supaya Tuhan memimpin langkah kita ya. Jadi kita bisa hidup dengan lebih menyerupai Kristus. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Ku tak berani jalan sendiri, sertamu inilah doaku. Ajarku merendahkan hati, menurut firman-Mu setiap hari. Jadikan pelita dalam gelap, mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan jiwaku. Oke, adik-adik, kita mau tutup dalam doa. Kita mau sama-sama mendoakan untuk seminggu ke depan, supaya kita diberikan tubuh yang sehat. Kemudian kita juga mau berdoa buat gereja yang mulai minggu ini sebetulnya sudah mulai dibuka, tapi memang untuk sekolah minggu masih video seperti ini ya. Kita mau berdoa supaya kita juga anak-anak sekolah minggu bisa sama-sama beribadah di gereja lagi ya. Yuk mari kita sama-sama lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami. Terima kasih juga Tuhan kalau pada hari ini kami bisa menyisihkan sebagian dari uang kami untuk kami berikan kepada gereja kami sebagai bentuk persembahan. Biarlah Tuhan yang memberkati supaya uang ini bisa digunakan dengan sebaik-baiknya untuk keperluan gereja. Tuhan, kami juga berdoa dalam seminggu ke depan, biarlah Tuhan juga yang selalu memimpin hidup kami, memberikan kami kesehatan. Kami juga berdoa Bapa buat gereja kami, Gereja Injili Keluarga Kristus, supaya bisa segera menyelenggarakan ibadah untuk anak-anak. Biarlah Tuhan untuk wabah penyakit ini supaya bisa segera berakhir. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, ibadah pada hari ini sudah selesai. Adik-adik, terima kasih ya yang sudah selalu setia mendengarkan ibadah lewat video-video, supaya ibadah ini juga bisa selalu membantu adik-adik biar bisa menjadi lebih dekat dengan Tuhan. Sampai ketemu lagi minggu depan.